Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil wal amali salihah wa yasqana biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa itbaihi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kita jazbah atau semangat untuk tetap istiqomah dalam amaliyah ibadah. Ya, Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat ceria di rumah? Ya, assalamualaikum Abi dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini nih Bi, kan sahabat semua yang lain ya pada banyak yang bertanya, Ya. kenapa sih namanya suriah subuh ceria dan barokah? Ya. Emangnya ada keutamaan apa sih di subuh hari? Iya. Ya, sempat dapat juga sih pertanyaan kayak gitu. Soalnya kan nama Suriah itu identik dengan negara konflik kan. Iya. Kaget juga itu namanya Suriah. Suriah. Tapi itu sebuah singkatan subuh ceria dan barokah. Ya, ada apa kenapa mesti ngambil subuh, temanya subuh? Karena menurut Abi subuh hari ini sesuatu yang sangat banyak rahasia yang dibalik subuh hari ini, banyak keutamaan. Terus sholat subuh juga banyak keutamaannya. Dan di subuh hari kan kebanyakan orang lagi freshnya kan, lagi nyantai. Ya, Abi coba tuh ambil dakwah di subuh hari agar lebih sahabat yang mendengar tuh lebih nyaman gitu ya, lebih ketika dalam keadaan rileks nyantai kan lebih lebih ringan aja gitu untuk sahabat di rumah mendengarkan tausiah. Dan dulu waktu subuh hari, waktu di masa-masa Abi kecil dulu, bahkan sampai sekarang kan kita juga sering dengar tuh kayak tausiahnya Ki Haji Abdullah Gimnastiar Aging, kita senantiasa mengikuti kan. Kalau waktu kecil tuh di radio subuh hari ya, selepas sholat subuh tuh Abi seneng banget dengar Ki Haji Zainuddin MJ, terus Allahumma terus Abi juga senang tuh dengar Ki Haji Jujun Junaidi, terus Ki Haji Ayat Ghazali Al-Maghfurullah. Jadi kenangan-kenangan itu yang Abi bawa di tema tausiah Abi suriah subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan ya sahabat suriah di rumah juga berkenan acara ini senantiasa ada di subuh hari, sambil nyantai kan di Ahad pagi, Ahad subuh sambil nyantai kita dengerin tausiah. Juga Abi ucapkan nih Umi, terima kasih buat rekan-rekan sahabat saudara semua yang sudah mendukung konten dakwah ini, yang sudah subscribe. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada apa di subuh hari? Jelas banyak hal ya, banyak hal. Umi tahu dulu ada kisahnya kaum Sodom. Ya, kaum Sodom itu kaum yang menyukai sesama jenis, sama jenis, dan Allah Subhanahu wa taala ajak kaum Sodom itu dan menyelamatkan Nabiullah Lut alaihissalam. Dan itu di subuh hari Allah selamatkan Nabi Lut. Istimewanya waktu subuh hari itu sangat luar biasa. Di subuh hari Nabi Lut alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kaum Sodom, diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada kaum Sodom. Itu tepat di subuh hari seperti yang dimaktubkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka dibinasakan oleh suara yang sangat keras mengguntur ketika matahari akan terbit.
Nah, ketika matahari akan terbit itu berarti kan masih pagi buta di subuh hari. Nah, itu hal-hal yang terjadi di subuh hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada umatnya, bahkan kepada ahli keluarganya untuk bangun di subuh hari. Bangun di subuh hari. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai putriku bangunlah, hai putriku bangunlah, sambutlah rezeki Tuhan dan janganlah engkau menjadi golongan orang-orang yang lalai." Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membagikan rezeki kepada manusia itu antara fajar dan terbitnya matahari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membagikan rezeki itu tepat di fajar sampai hendak terbitnya matahari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Tabrani, keberkahan bagi umatku yang mengalir di waktu pagi buta. Di sisi lain juga ada, di sisi lain hadis yang lain seperti hadis riwayat Tirmizi, kita mendapat doa tuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Makanya kalau misalkan pagi hari kita masih tertidur, rugi sangat rugi sekali. Bahkan orang yang mendengar azan subuh terus dia tidak bangun dan menunaikan sholat, sesungguhnya dia telah dikencingi oleh setan telinganya. Subhanallah, sangat hina sekali. WC manusia aja kotor, apalagi telinga kita menjadi WC-nya setan kan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang senantiasa bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sepertiga malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bangun dan melakukan amalia-amalia ibadah seperti sholat tahajud dan amalia lain sampai waktu duha. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah subuh nggak boleh tidur lagi ya, Bia? Ya, setelah sholat subuh itu bagusnya itu sampai duha itu kita jangan tidur, karena itu waktu-waktu dimana bahkan kargo jari dari alim ulama, barang siapa yang tidur selepas subuh hari maka akan ditimpakan di hidupnya itu kepakiran dan tumbuh berbagai penyakit. Kalau misalkan selepas subuh langsung tidur lagi, makanya ini sahabat surya di rumah, kalau misalkan selepas sholat subuh tahan dulu kantuknya, lewati dulu sampai duha. Lewati dulu sampai duha. Begitu juga dengan sholat subuh ya, Bi, pasti ada keutamaan sendiri atau padilah-padilahnya. Oh iya, sholat subuh, terutama sholat subuh berjamaah itu sangat tinggi keutamaannya. Salah satunya Allah Subhanahu dalam sebuah hadis yang sangat sahih, barang siapa yang sholat isya, maka keutamaannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala seperti dia sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat berjamaah subuh hari, maka Allah berikan pahala seperti dia sholat sepanjang malam. Siapa sih yang kuat sholat sepanjang malam? Ya terus-terusan gitu, iya, dari non-stop. selepas isya sampai mau fajar itu kita sholat terus. Nah, orang yang menunaikan sholat subuh berjamaah itu keutamaan pahalanya seperti dia melaksanakan sholat sepanjang malam. Itu yang pertama. Yang kedua, para malaikat menyaksikan. Ada dua waktu sholat yang langsung disaksikan oleh para malaikat dan ikut bersama mukminin sholat berjamaah, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Jadi langsung disaksikan oleh para malaikat. Jadi dalam hadis itu Allah Subhanahu Wa Taala mengganti malaikat malam dan malaikat siang, dan ketika pergantian itu para malaikat itu berkumpulnya itu di subuh hari dan sore hari, dan langsung menyaksikan para mukmin sholat subuh dan sholat asar. Maka sungguh rugi kalau misalkan
bukan hanya sholat subuh dan asar, misalkan dalam waktu sholat kita tertinggal takbiratul ula bersama imam. Jadi sekuat tenaga kita usahakan sholat berjamaah di masjid, khususnya untuk laki-laki, akhil balik. Bagaimana caranya kita mempertahankan keistiqomahan kita untuk senantiasa sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, fadilah daripada atau keutamaan daripada sholat subuh berjamaah, selain daripada tadi habis sebutkan keutamaannya seperti sholat sepanjang malam, disaksikan para malaikat, dan orang yang sholat subuh itu ada dalam jaminan Allah menurut beberapa riwayat hadis, dalam artian dia aman bersama Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan ada yang sanggup mencelakainya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari sifat munafik. Juga mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Ketika dibangkitkan itu kan kita dalam keadaan gelap gulita. Setiap orang membutuhkan cahaya. Ketika melewati sirat juga dalam keadaan gelap gulita, membutuhkan cahaya. Nah, orang yang melaksanakan sholat subuh itu akan mendapatkan cahaya yang begitu sempurna. Orang yang gelap pasti butuh cahaya kan Umi? Kayak misalkan kita mati lampu, setidaknya kita cari senter, cari lilin. Ya, ketika dibangkitkan di Yaumul Ba'ats itu, ketika dibangkitkan dalam keadaan gelap gulita dan kita sangat membutuhkan cahaya. Nah, di hari kiamat itu orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Dan banyak lagi padilahnya, dan salah satu padilah yang sangat paling agung, orang yang senantiasa sholat subuh itu akan mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di malam hari bersama para sahabat radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang bulan purnama begitu jelas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika engkau menjaga sholat subuh, maka engkau akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti engkau melihat rembulan ini. Jadi begitu jelas akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu padilah-padilah daripada atau keutamaan-keutamaan sholat subuh. Makanya yang masih belum sanggup untuk bangun sholat subuh, bangun. Banyak keutamaan di dalamnya, Juga tadi hadis-hadis yang disebutkan di awal, begitu banyak keberkahan rizki di dalamnya. Terus juga mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis riwayat Tirmizi, ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Maka rugi kalau misalkan kita bangunnya di pagi siang, masih tidur gitu. Masih tidur, dan kita tidak mendapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu daripada kenapa harus mengambil tema Suriah, subuh ceria dan barokah, yaitu salah satu latar belakang yang menjadi alasan atau menjadi dasar diangkatnya tema tausiah Suriah ini. Jadi banyak rahasia di subuh hari, banyak keutamaan juga sholat subuhnya itu padilahnya sangat luar biasa, keutamanya sangat luar biasa. Bahkan Abi ya, kalau Umi sering dengar dari orang tua ya, kalau misalnya subuh tuh pintu dibukain biar malaikat rahmat tuh pada biar malaikat rahmat masuk. Ya, banyak yang bicara seperti itu, tapi kalau untuk darinya Abi kan dari orang tua gitu. Belum menemukan. Bukan tidak ada, tapi Abi belum menemukan. Mungkin para sahabat menemukan dalil yang tadi bisa nanti komen di bawah. Terus Abi, amalan-amalan apa aja sih yang sebaiknya kita lakukan di subuh hari? Daripada ngelamun gitu misalnya nungguin sampai duha. Jadi di subuh hari itu banyak juga amalannya, Kita bangun sebelum sholat subuh tentunya ya. Kita bangun sebelum sholat subuh, kita mandi, itu sunnah juga.
Terus kita melaksanakan sholat fajar 2 rakaat sebelum datangnya waktu subuh. Itu fadilahnya Umi sangat luar biasa. Jadi kita awali dengan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat 2 rakaat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan coba, lebih baik daripada dunia dan isinya, seluruh dunia dan isinya. Apapun kekayaan, apapun yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh. Nah, tentunya kita melaksanakan sholat subuh itu sendiri bagi laki-laki berjamaah, karena banyak keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa juga di dalamnya yang tadi saya sebutkan. Setelah sholat subuh, nah kita bisa mengisi dengan zikir, baca Quran. Kalau biasanya dulu Abi itu setelah sholat subuh, kalau lagi di luar, lagi dakwah itu biasanya sama sahabat-sahabat itu musyawarah agama. Musyawarah agama, kita bagi-bagi tugas. Nanti siapa yang jaga masjid, siapa yang khidmat masjid, siapa yang jumpa saudara-saudara muslim untuk silaturahmi. Kalau di rumah kita pernah lakuin juga musyawarah untuk tugas-tugas rumah kan, seperti itu. Nah, jadi banyak amalan amalia ibadah yang bisa dilakukan di subuh hari. Selain daripada tadi sebelum sholat subuh itu sholat 2 rakaat, terus sholat subuhnya bagi laki-laki sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh kita bisa isi dengan zikir. Ya maksimalnya 1 jam setelah subuh itu kita isi dengan amalia ibadah, ataupun setengah jam lah habis subuh kita isi dengan amalia ibadah, kita zikir. Bahkan para masyaikh itu, para guru-guru kita tuh memberikan nasihat, kalau bisa hindari dulu berbicara perkara dunia, agungkan dulu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, perbanyak salawat. Nah, kita biasa baca itu tuh kalau pagi hari, karena zikir pagi petang itu kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang difirmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42. Zikir seperti apa sih? Kita bisa perbanyak istighfar. Kita bisa perbanyak sholawat, atau juga kita suka baca itu Allahumma bika asbahana wa bika amsayna, ya kan, wa bika nahya wa bika namut. Nah, bisa zikir-zikir seperti itu kita isi. Nanti selepas setengah jam setelah subuh itu kita isi dengan zikir, dan kita tutup dengan salat isyraq 2 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan fadilah atau keutamaan haji umroh mabrur. Nah, itu untuk mendapatkan haji umroh mabrur itu sangat susah, dan kita bisa mengamalkan itu di rumah. Ketika selepas sholat subuh kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca Quran, kita zikir, kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, terus kita tutup sholat isyraq 2 rakaat. Nanti di akhirnya kita sholat sunnah duha. Nah, itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan di subuh hari menjelang matahari terbit, seperti itu. Nah, manfaat apa aja sih Bi dari kita yang bangun pagi atau bangun subuh? Wah, manfaatnya sangat luar biasa ya. Manfaat daripada kita bangun subuh hari, satu, mendapat kelapangan rezeki seperti hadis-hadis yang habis sebutkan tadi. Keduanya, kita mendapat doa langsung dari Rasulullah SAW supaya kita menjadi bagian yang diberkahkan usia, diberkahkan rezeki, segala sesuatu akan diberkahkan. Itu doanya Rasulullah SAW yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga kita menjadi banyak
banyak hal yang dilakukan atau amal-amal yang sangat istimewa, amaliyah ibadah yang sangat istimewa yang bisa kita lakukan di subuh hari. Dan termasuk sholat subuh tersendiri itu padilahnya sangat luar biasa, keutamanya sangat luar biasa. Dan ada manfaat-manfaat secara medis juga, manfaat-manfaat secara medis, menyehatkan. Iya, menyehatkan. Bangun subuh hari itu menyehatkan. Jadi di subuh hari itu, kalau menurut para peneliti itu adanya nitrik oksida atau oksida nitrat, ya, itu dihasilkan oleh gas ozon, gas ozon. Dan oksida nitrat ini sangat diperlukan oleh tubuh, Umi. Tidak ada satu suplemen yang namanya oksida nitrat ini, misalkan kita minum khusus suplemen oksida nitrat, itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi nggak ada suplemennya gitu? Nggak ada, kecuali berbentuk campuran suplemennya. Ada di berbagai macam sayur-sayuran seperti wortel, terus seledri. Tapi kan kalau tiap hari makan wortel gitu ya, tiap hari minum suplemen, kalau kelebihan kadar oksida nitrat itu juga berbahaya. Akan menjadi racun di dalam tubuh yang tadinya dibutuhkan oleh tubuh, karena berlebih jadi racun. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan yang instan, yaitu oksida nitrat ini ada di subuh hari, di udara gitu. Di udara. Dari gas ozon. Jadi dengan menghirup udara itu kita seperti mengkonsumsi wortel, mengkonsumsi seledri. Emang sih udara di subuh hari itu beda ya? Beda. Nah, itu salah satunya kita mendapatkan kadar oksida nitrat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan itu hanya ada di subuh hari. Juga, nah, ketika habis subuh kan suka ada, kalau orang bilang tuh sunrise, ya bahasa kerennya sunrise kan, sunrise, matahari terbit. Ya, kadang kita harus jauh-jauh ke pantai untuk lihat itu kan. Setiap subuh itu dimanapun ada sunrise. Cuma view-nya aja yang beda kalau di pantai gitu kan. Lebih indah gitu. Iya, lebih indah. Padahal kita di loteng juga sebenarnya sama indah, kan. Di subuh hari itu ada cahaya kemerahan kan. Iya. Cahaya kemerahan itu sangat bermanfaat untuk kulit ternyata. Menurut penelitian itu sangat bermanfaat untuk kulit dan membuat awet muda. Nah, bagi yang pengen awet muda, bisa tuh di subuh hari ketika matahari akan terbit tuh, sunrise udah mulai muncul tuh. Biasa dari cahaya merah itu kena kulit itu sangat bagus, bisa membuat awet muda. Tapi kalau faktor usia juga nggak bisa ditolak gitu ya. Misalkan udah nenek-nenek 70 tahun pengen kelihatan SMA terus pakai baju SMA, ya nggak bisa juga. Tapi mungkin tetap tua. Mungkin lebih muda, misalnya lebih muda, lebih sehat umurnya. Iya, lebih kencang kulitnya seperti itu. Lebih yang nggak bisa dibandingin sama yang usianya lebih muda. Maksudnya bukan usia berarti, segitu lebih muda di antara yang lainnya mungkin kayak gitu ya. Bukan berarti kita membandingkan, kita usia misalkan baru 70 tahun tapi pengen seperti usia 17 tahun, ya nggak bisa juga gitu. Selain daripada mendapatkan oksida nitrat, terus mendapatkan cahaya kemerahan yang bermanfaat untuk kulit, juga mendapatkan kadar kortisol untuk tubuh, dan itu sangat diperlukan untuk tubuh untuk menekan tekanan darah, gula darah, mengendalikan nutrisi dalam tubuh. Itu sangat bagus sekali. Makanya yang sering stres, sering darah tinggi, bisa terapi obatnya dengan senantiasa bangun lebih awal. Bangun subuh ya subuh hari, sebelum subuh bangunnya. Justru orang mukmin itu sebelum subuh bagusnya. Sebelum subuh. Nah, kadar kortisol itu salah satunya ya menekan agar tidak terjadinya tekanan darah tinggi. Juga manfaat lainnya, ketika
kita awal tidur dan awal bangun, itu siklus tidurnya itu cukup kan, dan menyehatkan. Ketika terjadi tidur terlalu lama, itu akan menyebabkan degeneratif. Apa itu degeneratif? Yang Abi baca dari artikel itu penyakit organ dalam seperti penyakit jantung. Jadi bahaya juga itu kalau tidur terlalu lama. Kalau bahasa Sunda itu kebluk, kayak kebo misalnya gitu. Terlalu lama bahaya juga, terlalu over tidurnya. Ternyata bisa menimbulkan penyakit. Bagusnya berapa jam sih, Bi, kalau tidur? Ya kalau dalam artikel itu tidur 8 jam. 8 jam. Tapi yang dituntut bukan durasinya tapi kualitas daripada tidurnya itu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai muslim dijaga juga adab-adab tidur kan. Sebelum tidur kita wudhu dulu, itu kan lebih sehat. Iya, lebih bersih. Lebih bersih. Adab-adab tidur, adab-adab sunnah tidur juga dijaga, di mana kita tidur melipat dengan mengawali dengan lipatan menghadap kanan atau tangan kanan. Juga ada juga posisi yang arah kepala ini menghadap kiblat. Terus dilarang telungkup, dan ada waktu-waktu tidur yang dilarang dalam agama, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dilarang tidur selepas subuh. Salah satunya selepas subuh ini. Iya, selepas subuh itu karena akan tumbuh kefakiran, tumbuh penyakit. Tidur selepas asar itu juga nggak boleh, akan tumbuh penyakit juga. Dan ditumbuhkan sifat-sifat munafik dalam hatinya. Juga tidur selepas maghrib, dan yang keempatnya tidur terlalu lama. Itu yang dilarang agama. Ada 4 jadi jenis terlalu berlebihan segala sesuatu juga. Kalau misalnya terlalu berlebihan itu nggak baik. Nggak baik. Bahkan Rasulullah makan terlalu banyak, tidur terlalu lama gitu. Nggak suka yang berlebihan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat itu serba kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat. Tapi itu juga nggak baik kan? Agama, gitu, untuk memperjuangkan agama. Itu kan kalau misalkan lagi fase-fasenya perang atau apa, nggak mungkin juga nyenyak tidur kan? Mungkin. Apalagi sekelas Rasulullah SAW. Bayangkan Umi misalkan lagi tidur, tiba-tiba dinampakkan neraka. Terus yang disiksanya orang-orang yang disayang. Siapa orang yang disayang Rasulullah? Ya kita, umatnya. Bagaimana coba, nggak bisa nyenyak juga tidur, bangun. Ya itulah Rasulullah SAW saking cintanya terhadap umatnya. Nah, kita kembali lagi. Jadi manfaat daripada bangun subuh hari itu tadi sudah disebutkan beberapa. Juga udara pagi hari meningkatkan kejernihan otak. Iya, benar. Untuk membantu konsentrasi. Makanya pantas dulu guru-guru kita senantiasa bilang kalau mau ngapalin ayat, ngapalin kitab, ngapalin hadis, dianjurkan subuh hari. Iya, subuh hari ngapalinnya. Iya, ternyata ada nih yang udah kitab, yang udah Abi itu rangkum yang dari artikel dan berbagai sumber buku. Ya, salah satunya meningkatkan kejernihan otak untuk berpikir dan berkonsentrasi. Nah, selanjutnya melepaskan serotin dalam tubuh. Melepaskan serotin dalam tubuh. Jadi serotin dalam tubuh itu bisa lepas otomatis dari tubuh kalau kita bangun di subuh hari. Apaan tuh bisa serotin? Jadi yang membuat hati kita senantiasa relax, bahagia. Makanya dari artikel itu yang Abi baca, bahkan terapi subuh hari ini dijadikan obat untuk mengobati stres. Bahkan juga itu dari artikel sedang dalam penelitian nih. Bagi penderita jantung dan diabetes tanpa ada damping obat-obatan yang lain, sedang diteliti bagaimana ketika bangun di pagi hari. Ya, ternyata banyak rahasia di dalamnya. Banyak manfaatnya. Subuh hari banyak manfaatnya dan menyehatkan paru-paru. Iya, betul. Karena kan udara juga masih fresh, belum banyak aktivitas di luar, kendaraan belum banyak keluar juga kan, apalagi yang di pegunungan. Subuh hari masih masih bersih udara. Masih bersih, segar. Jadi
uh, menyehatkan paru-paru, meningkatkan kekebalan tubuh, dan sinar di pagi hari itu meningkatkan pembentukan vitamin D. Itu kan yang dibutuhkan oleh salah satunya oleh kulit dan tulang kan. Nah, jadi ketika kalau bahasa berjemur. Iya. Kalau Sundanya itu apa berjemur ya? Kalau Sundanya moyan. Berjemur. Iya. Itu di bawah jam 9 itu matahari masih bagus. Ya. Iya, sinarnya itu justru dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya untuk meningkatkan vitamin D. Iya. Dan ketika kita senantiasa berjemur di bawah jam 9 itu, itu akan menjauhkan kita dari penyakit kulit dan tulang. Menjauhkan kita dari penyakit osteoporosis, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit kulit, dan menjauhkan dari penyakit kuning. Makanya bukan mitos juga tuh bayi dijemur berarti. Iya, bukan mitos. Iya, bukan mitos, ternyata benar juga ya. Tapi nggak terlalu siang juga karena yang bagus itu di bawah dari jam 9 sinarnya itu. Nah, seperti itu. Jadi manfaat dari secara medis juga begitu banyak. Nah, Abi. Iya. Bener nggak sih kalau misalnya olahraga di subuh hari ya? Iya. Katanya bakalan terkena penyakit paru-paru basah karena masih dingin di luar. Masih dingin gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, ini Abi pernah baca kutipannya dari Dokter Dani yang pertanyaan yang sama yang pernah diajukan. Yang apa juga kalau subuh hari kita olahraga ya, kita pakai sholat dulu lah. Maksudnya selesai sholat. Nah, masih belum ada matahari terus ya, kita jadi olahraga. biasanya kan masih gelap di luar. Iya, ternyata itu nggak berbahaya, juga tidak ada kaitannya dengan paru-paru basah. Justru menyehatkan. Itu kutipan dari pemaparan yang dipaparkan oleh dokter Dani. Jadi menyehatkan dan tidak ada sanggup pautnya paru-paru basah dengan olahraga di pagi hari. Justru itu lebih menyehatkan karena udara di subuh hari itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak ada sanggup pautnya. Justru di subuh hari itu sangat bagus untuk paru-paru. Sangat bagus untuk paru-paru. Nah, itulah keutamaan yang ada di subuh hari. Keberkahan yang ada di subuh hari, keutamaan sholat subuh, juga manfaat dari segi kesehatan di subuh hari. Nah, Abi, kan banyak ya yang dari diantara kita itu ada yang kerja malam, jadi begadang kan? Oh iya, begadang. Gimana nih solusi untuk yang kerja malam dan pagi harinya dipakai untuk istirahat? Gimana tuh? Abi juga pernah ngalamin hal seperti itu ya, ketika harus kerja shift malam gitu kan. Iya. Ya jelas pagi itu kita ngantuk kan, harus mengganti waktu tidur yang malam. Iya. Itu kan tuntutan dari pekerjaan. Misalnya yang berdagang di pasar hari atau yang kerja pabrik. Iya, kalau Abi dulu ngambil solusinya satu, jelas kerjanya diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama kerja gimana caranya tidak meninggalkan sholat isya, ketemu subuhnya tetap menjalankan sholat subuh, juga tidak tidur selepas subuh. Kalau misalkan shift malam dulu pulang itu jam 6:30 baru sampai rumah kan. Mungkin Abi tidurnya nanti jam 9-an. Jadi masih pengen mendapatkan suasana pagi itu ya, suasana pagi. Karena begitu enak gitu, udara juga kan segar. Jadi mulai tidur antara jam 8 atau jam 9 baru tidur. Mungkin sahabat Surya juga bisa coba ketika memang terbentur dengan profesional kerja, tuntutan pekerjaan, ya boleh diganti
siang harinya tidurnya antara jam 9-an tidur. Jam 8 atau jam 9. Ya jam 8 atau jam 9 tidur. Jadi tidak lebih awal nih habis sholat subuh langsung tidur. Enggak. Jadi usahakan jangan dulu tidur gitu ya. Dulu. Sebelum duha. Iya, sebelum isyraq lah. Sebelum atau isyraq. Misalkan duha baru tidur. Ya. Duha baru tidur. Dan jangan berkecil hati juga. Jangan berkecil hati juga. Bagi yang kerja malam, apalagi kalau ketemu Ramadan kan nggak bisa tarawih gitu kan. Iya. Jangan berkecil hati. Kalau menurut lagu dari Aji Roma Irama kan begadang jangan begadang. Jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Kalau tidak ada artinya. Nah kalau ada artinya itu ada juga di hadis, Umi. Oh gitu. Ada juga di hadis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Satu, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang terjaga tidak tidur diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mata yang ditundukkan dari pandangan-pandangan haram. Mata yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menangisi dosa-dosanya. Dia menangisi tingkah lakunya, merasa dirinya berlumuran dosa, dia nangis. Mata itu akan terjaga dari siksa api neraka. Yang kedua, mata yang terjaga diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang tadi habis sebutkan tadi, makanya yang kerja malam jangan disia-siakan. Niatkan kerja itu untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kan yang kerja itu jelas kewajiban untuk menafkahi anak istri di rumah, untuk menafkahi keluarga. Makanya jangan disia-siakan. Niatkan karena ibadah. Ketika jam waktunya sholat, ya sholat, jangan ditinggalkan. Itu akan diberikan keutamaan, matanya akan terjaga dari siksa api neraka. Yang ketiga, mata yang ditundukkan dari hal-hal yang haram, menundukkan pandangan. Sekiranya bukan untuk dilihat, jangan dilihat lah, gitu, ditundukkan gitu. Apalagi kita pernah ya hal lucu gitu, tapi Abi terharu nih waktu itu, terharu. Jadi kita senantiasa buka Quran secara acak, kita tunjuk, kita baca dengan terjemahnya. Dan waktu itu Umi buka langsung ditunjuk hai laki-laki mukmin, tundukkan pandanganmu dan jaga kemaluanmu. Seperti itu. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala negur langsung gitu ya. Makanya benar kata para masih benar. Kalau kita pede akan amal ibadah yang kita lakukan, dengan dosa mata itu, pahala kita tuh angus. Kita habis sholat subuh, serasa banyak fadilah tuh. Kalau nggak nundukin pandangan, sayang juga tuh. Kita habis sholat subuh, padilahnya banyak, seperti yang tadi disebutkan oleh termotivasi. Ya, keluar masjid, rombongan ibu-ibu senam datang. Kalau kita nggak nundukin pandangan tuh, aduh. Ibu muda. Iya, makanya nih para wanita, kasihani kami sebagai kaum laki-laki yang sedang berjuang ingin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita saling dukung lah, kasihan juga kan. Ya itulah. Jadi jangan berkecil hati yang dapat tugas malam, para apalagi kan TNI kan, polisi itu ada jaga malam juga ya. Kalau di Islam itu hirosah, dan sama padilanya juga, matanya akan terjaga dari api neraka. Asal diniatkan dengan ibadah karena Allah. Ya. Nah itu sedikit tentang rahasia di subuh hari dan apa yang melatar belakangi kenapa diambil judulnya Suriah, subuh ceria dan barokah. Juga tadi kita sudah bahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan
subuh hari ternyata ada doa khusus dari Rasulullah SAW yang ditujukan kepada kita semua sebagai umatnya. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari, yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tabrani. Juga fadilah dan keutamaan salat subuh, adapun fadilah dan keutamaan salat subuh berjamaah juga manfaat secara medis. Mudah-mudahan kita makin semangat untuk bangun lebih awal dan melaksanakan amalia ibadah dan aktivitas-aktivitas di pagi hari. Insyaallah jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.